Bagi para Columbian sekalian, jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit, jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Columbians, perkenalkan saya Dr. Firda Fairuza yang merupakan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Flomas. Pada video kali ini saya akan share kepada kalian tentang cara efektif menghadapi anak yang susah makan. Moms and Dads pasti sering mengeluhkan anaknya susah makan. Dari yang gerakan tutup mulut sampai rapat ya, GTM, sampai menyemburkan makanan atau bahkan melepehkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Wajar kalau Moms and Dads pasti akan sangat merasa khawatir. Apalagi kalau berat badannya tidak kunjung naik. Bebeknya seret, Mams ya. Padahal pada usia ini sangat penting nutrisi yang berfungsi sebagai dasar tumbuh kembang si anak. Penyebab anak menjadi susah makan itu bermacam-macam. Pertama mungkin karena sakit, atau karena bosan, ya, atau trauma terhadap makanan tertentu, atau bahkan proses makannya dia trauma. Nah, karena panik dan bingung, orang tua itu biasanya lebih permisif, sehingga membiarkan anak makanan hanya yang dia suka aja, misalnya biskuit favorit ya, atau susu, atau bahkan kadang-kadang dikasih junk food ya yang dia suka secara terus-menerus sehingga pola makannya menjadi salah. Atau bahkan ada juga orang tua yang menanyakan vitamin apa yang bisa meningkatkan nafsu makan anaknya ya. Nah, ada beberapa orang tua melakukan misalnya dengan mengajak anaknya bermain ya, jadi makan sambil bermain. Nah, ini merupakan pola makan yang salah. Nah, memang kadang-kadang kalau anak menolak makanan baru, ini ada triknya ya. Pertama, kita harus perkenalkan itu secara perlahan-lahan dalam porsi sedikit mungkin ya, dengan meletakkan di piring makannya ya, sambil kita lihat anak itu mencobanya dulu nih ya. Dan kalau dia sampai mengambilnya sendiri ya tanpa kita paksakan, beri dia pujian bahwa apa yang dia makan itu adalah untuk kebaikan anak itu atau kesehatan anaknya. Jadi anak pun terangsang untuk memakan kembali makanan yang kita cobakan. Nah, kalau memang anak ada mogok makan ya, pentingnya di sini adalah melatih perilaku makan yang benar ya. Pertama yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua, atur jadwal makan anak ya, sehingga ada 3 kali makan dan 2 kali makanan kecil atau snack. Kenapa? Karena lambung kita itu memiliki waktu untuk mengolah makanan itu sekitar 2-3 jam. Jadi dengan memberikan mengatur jadwal makanan sehingga terbentuklah rasa lapar yang alami ya terhadap anak. Jadi tanpa kita susah-susah juga pasti anak sudah meminta makan di waktu yang sudah kita jadwalkan. Kemudian batasi setiap waktu makan anak ya, tidak boleh lebih dari 30 menit gitu feeding rules-nya. Kemudian buat lingkungan juga makanannya itu menyenangkan. Jadi seperti family time ya, di meja makan bersama keluarga itu selain dari membentuk quality time-nya juga melatih anak untuk disiplin ya, duduk makan di atas meja makan ya. Kemudian dorong si anak untuk makan sendiri ya, jangan langsung disuap oleh ibunya ya, tapi biasakan dia mengambil makanan sendiri ya tanpa dibantu. Begitu dia sudah selesai ya, sekitar 10-15 menit anak sudah tidak ada sama sekali mau makan, tidak diambil sama sekali, kita stop proses makan itu. Sehingga ini adalah prinsip untuk melatih rasa kenyang dan lapar pada si anak. Nah, yang tidak boleh ya tentunya jangan kita melakukan atau memarahi anak pada saat waktu makan ya, terutama meminta anak
cepat-cepat menghabiskan atau memaksanya untuk mengambil makanan tertentu ya. Biarkan anak makan sesuai apa yang dia inginkan ya. Dan yang kedua, tidak boleh melakukan aktivitas lain selain makan ya. Kebanyakan diajak bermain, diajak nonton TV atau gadget ya, atau bahkan diajak jalan-jalan keliling komplek ya, misalnya naik odong-odong. Nah, itu hal yang tidak baik ya untuk mendisiplinkan anak terhadap pola makan anak tersebut. Kemudian selanjutnya jangan memberikan minuman selain air putih di antara waktu makan karena akan terbentuk rasa kenyang ya, sehingga anak tidak atau menolak makan pada saat jam makannya. Dan juga jangan memberikan hadiah ya, atau menjadikan makanan sebagai hadiah kepada anak, karena ini kan terbentuk mindset yang kurang baik ya terhadap pola makan si anak tersebut. Oke, moms and dads, makan bersama keluarga adalah kesempatan untuk berbagi cinta. Bukan hanya makanan atau nutrisinya saja nih ya. Buatlah setiap makan penuh dengan kebahagiaan. Ingat, memaksa anak makan hanya menambah ketegangan. Jadi biarkan mereka memilih dan mengontrol porsi mereka sendiri. Bersikap positif, beri pujian saat dia mencoba makanan baru. Dukungan kita ini merupakan motivasi terbesar mereka untuk mencapai pola makan yang baik. Nah, anak memiliki naluri alami untuk makan sesuai kebutuhan mereka. Sekian informasi mengenai cara efektif menghadapi anak yang susah makan ya Columbians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat.